Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika sebuah keluarga mengalami musibah pembunuhan salah seorang dari anggota keluarga mereka, bagaimana perasaan kita? Sedih, kasihan, ingin menghibur keluarga yang berduka.
Kepada anggota keluarga itu disarankan membuka pintu damai dan pengampunan bagi pelaku pembunuhan. Apa yang kita pikirkan? Merasa saran itu tidak tepat, tidak setuju. Mungkin kita beranggapan betapa mudah memberikan saran agar keluarga yang berduka memberikan maaf pada pelaku kejahatan. Andai kita yang mengalami peristiwa itu, apa yang akan kita lakukan? Membenci, balas dendam, atau memberi pengampunan? Tidak mudah untuk mengambil sikap, bukan? Saudara-saudari yang terkasih, apa arti pengampunan bagi kita? Pengampunan itu membebaskan dan memberikan pembaruan hidup. Segala beban dibebaskan. Namun, bila kita belum percaya pada pengampunan dan belum mampu mengampuni diri sendiri, maka kita hidup sebagai orang yang masih mempunyai rasa sakit hati terhadap orang lain. Tanda-tanda sakit hati dapat muncul dalam bentuk misalnya masih mengingat-ingat atau menceritakan peristiwa dan orang lain secara terus-menerus. Kita tetap menghitung-hitung kesalahan orang. Kalaupun kita percaya bahwa Allah Maha Pengampun, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena belas kasih Allah. Sebelum kita percaya pada belas kasih Allah, usaha apapun dari kita untuk dapat mengampuni adalah kesia-siaan. Saudara-saudari yang terkasih, mengampuni merupakan pilihan sikap hidup yang rumit. Karena itu, Petrus membutuhkan suatu ukuran yang pasti sebagai pegangan agar dia dapat mengatur segenap kemampuannya untuk melakukan hal itu. Dia meyakini bahwa apabila dirinya mampu memenuhi tuntutan dalam jumlah tertentu, maka selesailah sudah tugasnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Persoalan yang diajukan Petrus adalah bagaimana cara saling mengampuni antar sesama manusia. Yesus menyikapi pertanyaan muridnya dengan mengatakan bahwa pengampunan harus diberikan terus-menerus. Inilah sikap Tuhan yang selalu mengampuni kita. Tuhan selalu terbuka dan menawarkan pengampunan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, memang tidak mudah bagi kita mengampuni kesalahan sesama, apalagi mereka yang menyakiti hati kita. Sulit mengampuni menjadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Kita sering terfokus pada diri dan kepentingan diri, seolah hanya kita yang ingin selamat. Sebagai murid Yesus, kita perlu menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kita perlu membagikannya kepada yang lain, yaitu dalam sikap mengampuni dan memaafkan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa tobat, masa prapaskah ini, marilah kita berbenah diri dan bersiap untuk menerima pengampunan dari Tuhan, sekaligus siap memberikan pengampunan kepada sesama. Sebab pengampunan selalu memberi ketenangan hati dan sukacita. Yesus meminta Petrus dan kita yang percaya kepadanya untuk mengampuni dengan sepenuh hati, tanpa batas jumlah tertentu. Batasan jumlah tertentu hanya akan membelenggu dan memperkecil kreativitas kita untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah
kita belajar mengampuni dan berserah diri pada kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati, dan kuatkan kami untuk mengampuni sesama tanpa syarat apapun. Sebab Engkau lebih dulu mengampuni dan mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.